Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua MUIJN Kecamatan Karangpenan beserta seluruh jajaran pengurus MUIJ Kecamatan Karangpenan, yang saya hormati lembaga dakwah MUIJ NU Kecamatan Karangpenan, dan yang saya hormati seluruh pengurus NDNU Kabupaten Sampang. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita kesini dapat bersilaturahmi dalam rangka penguatan lembaga dakwah yang ada di kabupaten biar dapat bersinergi dengan lembaga dakwah yang ada di Kecamatan Karangpenan. Oleh karena itu kami mohon kepada yang terhormat Ketua MUIJ Kecamatan Karangpenan untuk membuka Bismillahil Fatihah. Selanjutnya yaitu penyampaian maksud dan tujuan kami dari lembaga dakwah. Untuk dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang, Al-Ustaz Bapak Hari Sanghari yang hari. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua MUIJ dan dilanjutkan dengan Ketua Lembaga Dakwah Kecamatan Karangpenan. Yang terakhir yaitu doa kepada seluruh yang bertugas kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami muliakan, yang kami taatimi Rais Syuriah MBC Kecamatan Rampenan dan Ketua Tanfidiyah MBC Rampenan beserta jajaran pengurus MBC Kecamatan Rampenan, terus juga rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya yang pengurus RDU Kabupaten Sampang yang kami muliakan, yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukurillah kami patut mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kami semua, sehingga kami semua pada kesempatan sore hari ini masih bisa bersilaturahim dengan jajaran MBC, pengurus MBC Rampenan. Insyaallah silaturahim ini yang terakhir pada hari ini. Kami mulai silaturahim tadi dimulai di Kecamatan Bulu pukul 9, di Kecamatan Rubetan pukul 12, di Kecamatan Rampenan pukul 2, bentuknya 2. Cuma tadi kami lambat di Kecamatan Bulu, lambat mengakhiri. Kalau acara dimulainya tepat waktu, bahkan kami lebih awal dari pengurus MBC itu Kecamatan Bulu. Kami datang lebih awal jam 9 bulan 15 menit kami sudah di sana. Cuman berakhirnya di Kecamatan Bulu itu terlalu lama, sehingga untuk di Kecamatan Rampenan molor sampai ke sini juga. Mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf sekali kehadiran kami, saudara kami ke sini molor. Juga kami mohon maaf juga kepada jajaran pengurus MBC Kecamatan Rampenan atas silaturahmi ini. Mungkin silaturahmi kami ini mengganggu waktunya, merepotkan jenengan semua, sehingga mungkin menyita waktu jenengan atas kehadiran kami. Tapi tujuan kami sebetulnya silaturahmi ini sudah kami rencanakan di program LDM, yakni kami ingin silaturahmi dengan MBCNU Kecamatan seluruh Kabupaten Sampang, pertama untuk mengenalkan lembaga kami, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang kepada MBCNU se-Kabupaten Sampang. Kemudian kami juga ingin punya jajaran sampai di bawah ini, punya di kecamatan, di MBC itu juga punya lembaga dakwahnya. Karena apabila kami ada kegiatan untuk melakukan komunikasi, konsolidasi, termasuk juga sinergi, lebih efisien, lebih efektif apabila di MBC itu ada juga lembaga dakwah. Karena itu kami mohon sekali, berharap sekali kepada ketua MBCNU Kecamatan Rampenan, dibentuknya lembaga dakwah tingkat kecamatan. Kami berharap sekali, bahkan kalau bisa ke tingkat paling bawah di desa-desa atau nanti ada lembaga dakwah. Ya. Sehingga ketika kami melakukan koordinasi dengan tingkat kecamatan lebih mudah, lebih efektif, barangkali seperti itu. Juga karena kami di awal kepengurusan sudah memaparkan program di BCNU Kecamatan Kabupaten Sampang, maka saya ingin sekali program yang dipaparkan itu terlaksana, dikerjakan, tidak hanya ditulis di kertas atau di program saja. Kami
sekuat tenaga berusaha untuk melaksanakan program. Jadi programnya untuk menguatkan lembaga dakwah itu supaya terwujud juga lembaga dakwah di tingkat kecamatan. Itu implementasi adanya silaturahmi. Yang kedua, kami memprogramkan ingin menyampaikan program yang telah dilaksanakan di lembaga dakwah. Antara lain di awal kepengurusan kami, sebelum kami juga dilantik, kami melakukan audiensi soal kepada lembaga dakwah tingkat provinsi, ingin menimba pengetahuan dan ilmu kepada lembaga dakwah di provinsi. Setelah itu kami menyampaikan kegiatan yang melaksanakan kegiatan yang kami laksanakan. Yang pertama itu adalah moderasi dakwah, pelatihan moderasi dakwah. Insya Allah MBC karena yang telah kami undang juga, insya Allah mungkin ada yang hadir. Jadi kegiatan moderasi dakwah itu diikuti oleh para dai-dai, mubaligh-mubaligh, penyuluh agama kecamatan se-Kabupaten Sampang yang ada di kecamatan-kecamatan. Yang tujuannya kita itu memberikan bekal teknik atau materi dakwah, dan juga dakwah yang diinginkan oleh lembaga dakwah itu adalah dakwah yang rahmatan lil alamin, lembaga dakwah yang moderat, lembaga dakwah yang menyejukkan, lembaga dakwah yang merangkul, lembaga dakwah yang menyenangkan, tidak keras, menghantam, menyakiti, apalagi menyinggung perasaan umat Islam. Jadi yang kami harapkan bagaimana para dai-dai membeli itu menyampaikan dengan moderat, jadi dai yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya kegiatan kami di lembaga dakwah kabupaten itu juga melaksanakan konsolidasi setiap bulan pengurus lembaga dakwah, dikemas dalam bentuk pengajian kitab risalah karya Syekh Hasyim Asy'ari, juga diisi dengan pembacaan yasin dan tahlil. Selanjutnya kami musyawarah mengevaluasi rutinitas yang dilaksanakan dan juga program yang akan dilaksanakan. Itu rutin kami laksanakan sebulan sekali, keliling ke pengurus, ke rumah pengurus. Di samping itu juga kami di lembaga dakwah itu menggalakkan pengajian kitab. Jadi setiap bulan hari Ahad Pon pukul 8 sampai pukul 10 kurang lebih itu ada pengajian kitab hikam keliling tempatnya di masjid. Sementara ini yang sudah berjalan masih di masjid wilayah perkotaan. Insya Allah juga setelah selesai di perkotaan akan menggarap masjid-masjid yang ada di kecamatan. Yang mengisi pengajian kitab itu adalah Wakil Suriah PKN Kabupaten Sampang di Haji Lutfi Ridwan. Harapan dari pengajian itu menjelaskan itu kepada masyarakat umumnya, dan harapan juga bisa diikuti oleh seluruh pengurus PKN Kabupaten Sampang dengan bangun-bangunnya, dengan lembaga-lembaganya, dan juga NU yang ada di kecamatan, termasuk lembaga dakwahnya, kalau bisa berpartisipasi. Jadi tujuannya supaya masyarakat tahu, mengedukan masyarakat bahwa
apa namanya NU itu menggelar kegiatan pengajian kitab. Jadi supaya masyarakat kaum ini mengakui bahwa pengajian yang diselenggarakan oleh NU itu adalah banyak pengajian kitabnya. Sebab kalau pengajian kitab itu insya Allah murni pengajian, murni yang disampaikan adalah ilmu, dan insya Allah untuk kekeliruannya, kesalahannya insya Allah bisa ditekan seminimal mungkin. Berbeda dengan kemudian ceramah itu sedikit banyak mungkin banyak menyimpang dari tema, atau ada yang keluar, atau ada kekeliruan. Kalau pengajian kita insya Allah ilmu semua. Nah, harapannya ini juga bisa diikuti, bisa pengurus itu sampai ke bawah bisa ngiring berpartisipasi pengajian kitab itu. Sekali itu mungkin paparan program saya laksanakan kisaran lembaga dakwah menuju nomor peserta. Selanjutnya kali itu insya Allah ke depan lembaga dakwah akan mengadakan lomba dai milenial. Saya dilaksanakan menurut jadwal kali itu, mudah-mudahan terhalang, insya Allah bulan Muharram waktunya tingkat Madura. Kami mohon partisipasinya dari tingkat kecamatan. Jadi kami minta rekomendasi dari NWC dan NU kecamatan, pasera-pasera peserta yang akan didelegasikan. Insya Allah tingkat Madura. Atau usia? Apakah usia? Tingkat mana di konsepnya dari remaja di bawah SMA, di bawahnya. Jadi mungkin bukan konsep secara panitia dan panitia yang tertentu. Menapa persyaratan-persyaratannya itu insya Allah bukan dikirim ke suara. Selanjutnya kami ingin juga mengharapkan kepada lembaga dakwah yang ada di tingkat kecamatan untuk membuat database daiyah mubaligh. Jadi yang punya potensi di dalam daiyah mungkin oleh lembaga dakwah di kecamatan kan itu bisa di list, bisa dicatat, direkam. Dan hasilnya kami harap di store ke lembaga dakwah tingkat kabupaten. Kan itu penting kami dapatkan data dai tersebut, mungkin juga di list dari segi backgroundnya, latar belakangnya, yang dikasih catatan dan NU juga dikasih catatan. Sehingga kalau misalnya ada permintaan mubaligh atau dai dari masyarakat yang menginginkan dai dari background NU, kami bisa menyodorkan yang dari Karambayan ini, yang dari Lobatan ini, yang dari Kedudung ini. Dan pemerintah sering kali juga minta kepada lembaga dakwah untuk mengisi pengajian di pendopo ini. Jadi di pendopo Bupati Sampang ada minta dai, minta kiai untuk mengisi di pendopo dan pendopo atau di kantor-kantor pemerintah. Ya, kalau kami sudah punya dananya, daiyah yang khususnya dari NU, kami tinggal menyodorkan. Sebab kadang dari masyarakat atau dari pemerintah kalau hanya
itu aja itu apa namanya bosan. Nah, tapi kalau misalnya bervariasi itu apa namanya lebih variatif, jadi tidak membosankan. Tapi yang dikhususkan atau difokuskan di lembaga dakwah itu jadi pengajian hikam dan Fathul Mu'in yang akan datang itu sudah ditambah kita Fathul Mu'in juga yang biasa oleh Idul Fitri Ridwan setiap hari Ahad. Untuk yang akan datang diletakkan di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Siloparmada untuk Ahad tanggal 26 Juli bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi harapan nanti setelah terbentuk lembaga dakwah yang ada di Kerambenan, kami bisa bersinergi, bisa bekerja sama, bisa berkoordinasi. Selanjutnya kami harapkan kepada teman-teman NU yang lain bisa menambahi dari kami. Sebelumnya kita sudah mustaqim untuk berfikir dalam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratul ulama, para masyayikh, para ahli ulama, para asatidz, lebih khusus Ketua Lembaga Dakwah PGNU Kabupaten Sampang bersama jajaran dan rombongan dari PGNU Kabupaten Sampang yang kami hormati Ketua PGNU Kerambenan, Ketua Lembaga Dakwah PGNU Kerambenan beserta semua jajaran pengurus MIG yang hadir. Hadirin rahimakumullah. Pertama kali saya menyampaikan atas nama pengurus MIG Kerambenan menyampaikan ahlan marhaban bihudurikum kepada semua rombongan NU dari Kabupaten Sampang. Mudah-mudahan kedatangan panjenengan semua membawa barokah khususnya kepada warga NU di Kecamatan Kerambenan. Amin. Selanjutnya takkom jadi mana bahasa apa jadi tak pada mantel aman dulu jadi dinyambut bahasa Indonesia korang mantel tidak pada paham sejak itu kita dari tadi. Maka persoalan sebenarnya atas nama stage rombongan NU dari Kabupaten Sampang, harga itu sangat menggembirakan. Dekat stage pengurus MIG, lebih khusus dekat RDNU di Kecamatan Kerambenan, karena eskona untuk pengurus RDNU di Kecamatan Kerambenan hari tahun itu cuma untuk melaksanakan tugas kadinto sakuli banyak agak kesulitan sehubungan terus mulanya dari kadimah demi pada rumah. Padahal LDNU kadinto termasuk salah satu lembaga sangat penting, sangat strategis ya orang semakin untuk mengembangkan, menyebarkan dan mempertahankan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin. Cuma menabi tidak kita laksanakan itu kan tinggal
pentingnya lembaga dakwah kita. Maka alhamdulillah kalau kedatangan bajingan dari MDN dan Sabang kadito ampun aparel gambaran DKLDNU Kecamatan Karangpenan maupun pengurus MDI untuk melaksanakan tugas dari MDNU kadito ampun takik saran hingungnya. Oke, sesuai dengan diharapkan bahwa MDNU kadito ingin mencetak para dai dan daiyah orang yang sesuai dengan tujuan Nahdlatul Ulama kan saat itu, ingin menyampaikan dakwah-dakwah yang sejuk dan yang menangguhkan, yang merangkul semua pihak. Artinya saya tak jenengan saya mungkin si merangkul dari memukul. Jadi sementara kita kan takar leresnya dari kalangan NUTB si kelerasan akan kemampuan menjadi muballigh kan itu kadang kurang memahami tentang dakwah ala Nahdlatul Ulama, sehingga karena kadang saya komunikasi kan itu banyak dari kalangan grup tetangga ya, grup kadang dari pidato saya berapi-api saya Allah Akbar ada Allahumma sholli ala Muhammadnya. Jadi pas si tujuan kita atau si dakwah kita si penuh dengan kesejukan, si penuh dengan rahmat, kalito dan kebenaran itu tidak dipakai. Maka alhamdulillah kalau dengan pelatihan atau pembekalan kepada dai kalito sangat diharapkan juga akan diadakan di dekat MUI. Kemudian untuk di tingkat MUI kalito untuk sementara kebijakan dari pengurus MUI kalito benih namun mendata para dai dan daiyah, tapi juga mendata jamiahnya, pengajian-pengajiannya kalito juga diharapkan kui didata. Bahkan benih namun pengajian kalito tapi kumpulan-kumpulan juga setada asaran lembaga dakwah, sehingga penapasiti tujuan dari lembaga dakwah kalito akan mudah dan bisa dicapai. Dan terus terang tujuan kita dari lembaga dakwah IGNU Kabupaten Sampang Turba dan MUI dan kita ini membentuk pengurus MDNU pada akhirnya kalito ingin ada kemudahan komunikasi, kemudahan untuk menjalankan program dan lain sebagainya. Tiga itu kalau berenah silaturahim saya sampaikan, insya Allah akan terjadi komunikasi lebih erat, lebih intens karena memberi orang dari MDNU maupun dari pengurus MUI kita akhirnya itu kan nomor kabin ketua MDNU Kabupaten ini mulai semakin diharap kui misalnya tukar menukar nomor HP kan itu penting. Bahkan membangun lagi ada di grup untuk MDNU Kabupaten Sampang sehingga abdi namanya ngira berguna madulama MU kalito setuju sekolah setuju program MU kalito kan bertujuan untuk dakwah. Jadi dalam artian dakwah kalito mana baik ini secara sepintas kan dakwah kalito ngajak kita kalito menuju dari Gusti Allah ajaran syariat Gusti Allah. Tapi sebenarnya lebih luas bahwa setuju program MU atau setuju lembaga badan otonom yang kalito patut untuk kita kalito
mengadakan komunikasi kerjasama. Karena ada sebenarnya program itu berbau dakwah saja. Artinya sesetujuan itu menginginkan dari dakwah itu kan kita menginginkan bagaimana kehidupan masyarakat itu lebih baik dalam kehidupan dunia, lebih dalam kehidupan di akhirat. Jadi kenapa masyarakat sebenarnya mencapai kehidupan selebih baik, selebih barakah, selebih aman, selebih maslahat, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Alhamdulillah, dari saya puji karena sangat mengapresiasi dekas kerja pengurus LDNU Kabupaten Sampang. Kalau semakin itu Islam dan segi ingat saya model kita tahunan sampai pengurus LDNU turba KMWJ juga itu. Alhamdulillah itu periode semakin tak itu ampun menabitakan bebas kita. Seakan-akan kita kedatangan turba di pengurus pertama dari PKNU, kemudian berikutnya dari pengurus Lasisno, kemudian yang ketiga dari Wakaf juga, terus Ansor juga, terus Satgas Covid lagi pas semakin Kadito dari LDNU. Kadito merupakan bukti dan tanda bahwa urus PKNU Kabupaten Sampang dan semua lembaga dan badan otonom Kadito menampakkan kesemangatannya untuk NU di Kabupaten Sampang Kadito lebih bisa berkibar dan dirasakan manfaatnya oleh warga NU maupun masyarakat secara. Alhamdulillah sangat bersyukur Kadito. Cuma karena NU Karangpena ke awal tahun semakin kita sangat banyak kesibukan, jadi kita pada mantau ke kantor sehingga saya hadir di sana makin Kadito tak pada banyak kong persiapan dari macam-macam konsumsi maupun akomodasi Kadito termasuk tak siang. Alhamdulillah sampai kini kota kini konsumsi makin betul kenyaman berarti yang sebuah sebenarnya kenapa sama sederhana tapi barokah dan manfaat rahasia aja. Sekali itu orang menyebut yang suara bahwa bermuafik dilakukan itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ba'du. Semenjak para ulama, para tokoh masyarakat, semenjak Ketua LDNU PJ Sampang sarang rombongan atau ekor saya terbalik lagi semenjak Rois Syuriah MICN Karangpena ada Hasan Jamal, semenjak Ketua Tamfidiyah MICN Karangpena Haji Fatul Jawad, juga para rekan-rekan pengurus MICNU se-Kecamatan Karangpena semuanya. Alhamdulillah sebagai Kadito kaulah bisa aki-aki bisa berkenalan sareng bapak-bapak dari PCNU Sampang, dari LDNU Sampang. Secara singkat saus dan bulan sebelum menangkap apa saya sampai akhir dari Ketua LDNU PJ Sampang masalah berkaitan dengan program LDNU akan menimba ilmu mana di PCNU kita menimba ilmu dekat LDNU provinsi karena dari LDNU MUI Karangpena itu juga ingin menimba ilmu dekat LDNU saya dari Kabupaten Sampang. Kemudian
mengingat masalah pelatihan atau memberikan bekal materi dekat masyarakat saya langkung moderat untuk terserang saus bahwa masa-masa seperti itu banyak anggapan-anggapan miring dekat NU langkung kalau berbeda kenapa NU garis lurus sekali mana dengan NU garis lurus itu kenapa banyak paparan saya nyinggung dekat NU saya formal itu tentunya kira-kira kenapa anggapan hakikat itu ajuran ketiga jadi santapan saya nimbulaki perkata saya dikito ketika apa mereka lembaga dakwah NU dari kabupaten Kangkui ngatasi keto iki itu dari pengurus MU dari NDN kecamatan Kampenang itu mohon supaya itu segera latihan saya itu saya lebih moderat, menyejukkan, merangkul dan menyenangkan, juga tidak menyinggung perasaan orang lain itu supaya cepat-cepat direalisasikan supaya hal itu tak dibagi anggapan-anggapan tak saja itu sebagai tidak benar-benar. Kemudian Eki menggalakkan pembacaan kitab hikam itu sangat positif, sangat saya dan mana diumpamaipun ajar kitab hikam itu siapa berbicara yaitu pelaksanaan kadir kanggo mancing banyak masyarakat sehingga itu kadir lebih laksana hidup kemana sebab pula mana pertama ajin kita ribuan bersama pesantren ada di Karangturi Sedugiri itu sangat ramai sampai yang laksana hidup malam ada siang itu punya kesibukan ya, kemudian mengadakan lomba dan ilmiah tingkat metode itu bila ingin masalah itu kenapa batas-batasan usia para itu tidak terbatas usia ekon atau sudah pada aplikasi itu produktivitas sehingga dari kita itu bisa kangkui kenapa bisa nilai itu kalau itu tinggal bisa dipersiapkan sekali. Mungkin sekali itu saya bisa sampaikan atas strategi kacang orang dalam sekali itu saya bisa bersampaikan banyak maaf dan berpatah-patah itu sebagai hubungan sebagai informator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang lupa bahwa di LDNU Kabupaten Sampang berjalan kegiatan dialog Ramadan dan hikmah Ramadan, salah satunya yaitu di RRI Kabupaten Sampang dan di Suara Sampang. Waktu itu biasanya ketika bulan puasa jam 4 sampai setengah 5. Jadi sampai setengah 5 jam 1 jam. Itu yang di Suara Sampang yang ada di belakang kantor Kominfo. Jadi itu telah berjalan dan biasanya selama bulan Ramadan dan di RRI itu ya membocor pembahasan. Jadi tambahan bahwa di RRI itu sudah berjalan kegiatan
di radio-radio, dan juga kegiatan yaitu dialog melalui streaming. Karena adanya COVID, kita mencoba berdakwah melalui Zoom, jadi berkelompok. Setelah itu berdakwah, siapa yang ditunjuk yang mendengarkan adalah para pengurus, bekerja sama dengan FKPAI, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam. Alhamdulillah itu berjalan meskipun memakai streaming, pakai Zoom HP itu, mungkin itu tambahan. Nanti doanya di belakang. Untuk selanjutnya ini ada dialog. Yang pertama adalah batasan umur. Ini ketua panitianya hadir pada sore hari ini. Kami mohon kepada Ustadz Ahmad Dimyati untuk gambaran HI milenial yang akan dilaksanakan di Madura itu seperti apa. Kami mohon Ustadz Dimyati untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya berjakin para alim ulama, para pengurus baik jajaran Rais Syuriah maupun dari jajaran NU Perempenan, sederajat Sarancak pengurus PC NU Kabupaten Sabang. Saya berkawan sudah berjakin. Kalau tergaul sama yakin dengan pengurus MPC NU Perempenan, saya terima. Insya Allah kita LDNU Garinto akan program yang insya Allah akan dilaksanakan bulan Muharram Garinto mengenai konsep kegiatan acara lomba dai milenial se-Madura. Ini merupakan sebetulnya kegiatan lomba nikah pon direncanakan oleh kepengurusan sebelumnya, yaitu kepengurusannya Ustadz Miftah Rozak, tetapi memang belum sempat terrealisasi. Tapi alhamdulillah pada kepengurusan sekarang ini kita bertekad agar kegiatan itu bisa berjalan. Mengenai konsep kegiatannya, kita milenial itu tadi beberapa hari yang lalu kita sudah diskusi dengan sekretaris kegiatan, sekretaris acara maksud saya. Itu kisaran yang akan kita pilih itu adalah 15 sampai 20 tahun. Jadi bukan pildacil lagi namanya gitu. Karena memang yang kita harapkan dari kegiatan lomba dai itu adalah kita dapat memperoleh bibit-bibit dai baru gitu ya. Karena memang terus terang di LDNU itu setiap tahunnya itu ada permintaan dai. Ya, ada permintaan dai dan kepada pengurus LDNU. Ya, terutama ini sekarang ini sudah banyak yang merambah di lembaga-lembaga pendidikan. Di lembaga-lembaga pendidikan ini agar kegiatan rohis itu untuk negeri itu sudah banyak permintaan. Salah satunya yang ke kita itu adalah di SMK Tambelangan itu sudah minta agar rohis itu diisi oleh dai-daiyah yang berbackground Nahdlatul Ulama. Ya mungkin karena ini permintaan ini berangkat dari kondisi sosial kultural yang ada di Tambelangan, sehingga kemudian SMKN 1 Tambelangan itu sangat meminta, termasuk SMP-nya. SMP Tambelangan itu juga minta kepada kita agar bagaimana rohis ini dipegang oleh kawan-kawan dari NU.
Kemudian tahun kemarin saya juga kepengurusannya Ustaz Rozak juga kami minta di SMA 3 itu juga minta agar rohisnya itu diisi oleh kawan-kawan dari NU. Biar tidak seperti kasus yang di SMA 1 gitu ya. Di SMA 1 itu ada kasus yang yang dilaporkan ke kita ya, bukan lapor lah, setengah sharing ke kita. Maka kemudian berangkat dari hal-hal seperti itu kita merencanakan kegiatan lomba dai itu agar kita ini mengetahui gitu ya, terutama dari bibit-bibit lokal dari Kabupaten Sampang itu yang nanti bisa kita distribusikan ke ke tempat-tempat strategis, terutama lembaga pendidikan yang memang lembaga pendidikan di Sampang itu mayoritas sudah rohisnya itu diisi oleh orang-orang yang afiliasi organisasinya juga tidak jelas ke Nahdlatul Ulama. Ya, seperti di SMA 1 saya contohkan, Sampang itu sudah tidak pengisi rohisnya itu adalah Jamaah Tabligh gitu lah. Jadi ini sangat miris sekali. Sementara kita memang tidak mempersiapkan sumber daya manusia, bukan tidak ada, tapi tidak kita persiapkan dengan matang. Oleh karenanya pada beberapa tahun yang lalu juga kita ada permintaan dai dari waktu itu dari Gubernur Jawa Timur itu itu permintaan dai untuk lokalisasi dan dai untuk narkoba. Nah, jadi karena kita tidak mempersiapkan SDM-nya, sehingga kawan-kawan yang di LDNU sendiri yang berangkat, tetapi memang karena waktu itu gencar-gencarnya pemerintah Jawa Timur itu untuk menutup lokalisasi itu, sehingga ketika sudah ada lokalisasi yang sudah ditutup itu kemudian kontraknya tidak diperpanjang itu selesai gitu. Seperti kita pendampingan di prostitusi lokalisasi Doli dan juga di Gresik itu kita terlibat di LDNU Kabupaten Sampang, itu adalah permintaan. Dan kalau kita tidak mempersiapkan itu kan ya kesannya nanti mendadak, dan kemudian ya kawan-kawan pengurus ini kemudian yang dikirim. Nah, sementara kita punya rencana, punya kegiatan, punya planning bahwa hal-hal kegiatan yang sifatnya seperti itu nanti kita bagi mana bibit yang mampu seumpamanya kita tempatkan di di tempat-tempat yang katakanlah ada permintaan itu, ya kita kirim ke sana. Biar pengurus ini hanya sebagai wadah gitu loh, pengurus sebagai wadah, termasuk di radio itu biar tidak selalu diisi oleh pengurus LDNU kabupaten. Ini kita bagaimana penyaringan terhadap dai-dai itu maksimal, sehingga kita dapat mengirim ke radio dan seperti yang saya sampaikan tadi di lembaga pendidikan itu. Oleh karenanya berangkat dari itulah kemudian kita salah satunya ini merencanakan lomba dai milenial itu. Nah, makanya ini dukungan dari MWC Kabupaten Sampang ini perlu, karena terus terang sebetulnya label Semadura itu hanya giatnya biar itu akbar begitu kayak itu. Tapi sebetulnya yang menjadi prioritas kita itu adalah sistem rekrutmen dai-dai yang kita prioritaskan itu adalah yang di Madura, karena memang penting katanya Ketua Rois Syuriah tadi, memang primadona sekarang lembaga dakwah itu kalau memang kita serius mengelolanya begitu kayak itu. Oleh karenanya untuk hal-hal yang lebih konkret lagi, lebih jelas lagi terkait dengan lomba daiyah LDNU se-Madura ini, kami sudah merencanakan untuk juknisnya ini selesai di bulan-bulan sekarang ini, Dzulqa'dah ini. Di Dzulqa'dah ini kita berusaha untuk menyelesaikan juknisnya, sehingga nanti kita matangkan, dan ketika sudah matang itu nanti kita distribusikan ke seluruh
MWC NU se-Kabupaten Sampang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada Ustadz Dimyati selaku Ketua Lomba Dai Milenial Madura. Nah, tadi ini ada bagaimana dakwah yang menunjukkan. Nah, sebelum dijawab oleh Ustadz Hanif, kami memperkenalkan dulu. Kami kan tadi belum perkenalan, jadi sudah menyampaikan tujuan, tapi belum kenal semuanya ini. Jadi pertama kami mengenalkan dulu. Yang pertama, di LDNU itu ada Dewan Pembina, ada struktur Dewan Pembina. Untuk ketua lembaganya yaitu Ustadz Hari Samhari. Beliau ini Ustadz Hari Samhari MHI, aktif di KUA Kecamatan Kota Sampang. Wakil ketua Muzayyid nggak bisa hadir karena ngantar anaknya ke pondok Tebuireng. Terus Saiful Amir, wakil ketua LDNU, beliau ketua FKPI Kabupaten Sampang. Sekretaris saya Abdul Wahab, kita kodip sering ketemu. Untuk wakil sekretaris Ustadz Dimyati itu, wakil sekretaris 2 Ustadz Ziono, beliau ini banyak. Jadi selain LDNU beliau ketua CKH, mungkin sudah kenal. Selanjutnya adalah bendahara Ustadz Rauf Al-Hitami. Nah, ini kan ini. Kontenau biasa ini kan ciri khas kita. Dari gedung-gedung nentong. Jadi menampilkan kegiatan selalu di bendahara nentong. Sering tak semangat menjogong nentong. Wakil bendahara tak bisa hadir Ustadz Nanang Kosim dari Torjunya. Terus yang lain ini ada divisi dakwah, ini Ustadz Zainuddin, pengawas PAI Kecamatan Kota Sampang. Terus Ustadz Hanif, divisi dakwah dan pendidikan ini Ustadz Hanif Al-Yaman kan Pak? Al-Yamani. Thank you. Ini Ustadz Syahid juga di komisi dakwah, beliau dari pesantren Dua Kote Sampang. Ustadz Dovi dari Kacu itu, pesantren Kacu. Gimana bilangnya di lembaga di pendidikan juga. Terus yang terakhir kisah Suki Ganteng itu terkenal nih, Suki Ganteng. Kita aminin itu. Matiawati NU gitu, untuk hidup Matiawati NU. Alhamdulillah dengan adanya Suki Ganteng ini kegiatan NU ini bisa live streaming terus. Jadi baik di PC selalu disampaikan oleh Mas Suki Ganteng. Nah ini mungkin profil-profil dari pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang. Nah untuk selanjutnya mungkin Ustadz Hanif ini tadi ini kan ada LDNU-nya di sini. Bagaimana sejuk saling merangkul dan sebagainya. Mungkin Ustadz Hanif bisa menyampaikan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saos saya ikutan kaulah berjaatin para alim, para ulama, wa na'udzubillahi dzikri
Ketua MWJNU Rampenang, Ketua LDNU Rampenang, juga Ketua LDNU Sampang, Rusiriah Rampenang, juga setuju serabu kerakiai terkait teknis atau bagaimana sikap dan menyikapi problematika yang sudah merambah di masyarakat, karena masyarakat Kak Lintoh bahasanya bukan mukolat tapi mukolib, hanya roh-roh orang awam biasanya mengimami kepada para tokohnya. Kemudian masing-masing tokoh mempunyai visi dan misi. Terkadang visi misinya juga miring ke barat, kadang juga miring ke timur. Tapi kita itu anggaplah tawassut miring ke atas, tegak ke atas. Terus bagaimana menyikapinya? Sebagaimana saya mengaca atau terpanggil dari pertemuan tadi di Kedundung, itu ada pertanyaan bagaimana, hampir sama mungkin, bagaimana menyikapi dan mensikapi ketika saya seorang murid dan mempunyai dua guru yang sama-sama berbeda visi dan misi dan juga jargonnya berbeda. Ada beberapa pendapat dari para kiai tadi itu. Yang pertama, kita harus mempunyai sikap tegas di dalam mengatur skema dalam acara, karena acara itu semisal dari acara pengajian, acara rutinan atau acara undangan pernikahan, itu adalah satu kesempatan momen yang paling baik untuk mereka-mereka dan kita menjadikan sebuah asupan atau masukan yang bisa masuk kepada hati mereka. Terus bagaimana kalau kiainya satunya katakanlah cangkolan, semisal setengah NU setengah FPI, karena tenggula kedun kanca Fathul Jawad kesak Lora Fathul Jawad dimin FPI cepo. Alhamdulillah mangke kesak sudah bertobat. Muncan FPI kesak murtad. Tapi beliau mualaf. Tapi beliau kesak alim, baik dari kubu sebelah atau kubu kita, alim. Akhirnya beliau tembus menjadi ketua MWJNU Rampenang. Terus saya karena beliau punya visi dan misi yang sama dengan kita, tidak sama dengan visi sebelah. Beliau pernah mengatakan visi misinya adalah yang pertama, NU itu harus mempunyai 3M: menyejukkan, mengayomi, dan merangkul, sebagaimana yang beliau dauhkan tadi. Jadi kalau mereka mungkin kurang begitu, hanya merangkul saja tapi tidak menyejukkan. Akhirnya tidak ada sholawatnya, yang ada takbir. Nah, kemudian ada beberapa trik. Kalau semisal yang pertama tadi, kalau yang dipegang dua tokoh dan sama-sama mempunyai power dan sama-sama mempunyai visi yang mempunyai visi berbeda, maka kita harus sebagai orang NU mempunyai ketegasan di dalam mengatur skema acara. Yang pertama, dauhnya beliau kero gila, kalau bedah kebetulan mubalignya dua, maka langsung skema ke-MC-annya itu manawi bisa cek beri ke penceramah, cek sabak kesambutan, cek sabak ke ceramah, lebih saya sabak neng iftitah saos. Nah, pembukaan saos. Manawi doa, kadin to ki ibadah amanah dengan malah manabi doa dengan pemungkas yang sangat masuk ke hati dan pendengar para orang-orang yang awam. Itu biasanya 5 menit di akhir amanah langsung masuk ke sana. Itu yang dibawa biasanya kan. Nah,
Nah, itu bahaya. Akhirnya menurut Tengkulak kita harus ambil ketegasan senajan sesepo semisal senajan dengar-dengar nabrak lagi min amin lora Jawa kan beliau itu pengalaman kan dengar-dengar minta KMC tak langkong guru juga sambutan sekali itu nah, kan mempunyai visi misi mereka mempunyai ruang yang kecil tapi visi misinya lebih besar dari kita sehingga apa sehingga tidak ada Sallallahu Alaihi Muhammad yang ada Allahu Akbar. Nah itu. Kemudian terkadang ya masyarakat kecil, orang-orang awam itu menjadikan referensi terhadap kabar-kabar yang tidak mengenakan. Contohnya kenapa masjid ditutup? Akhirnya orang-orang pemerintah ternyata di pemerintah ada orang-orang jempolan NU. Akhirnya ke bawah pas kemudian merambah kepada semua NU itu juga kepo. Katina pacaran agak dito. Menurut Tengkulak cangkolan benih agurui tapi Kak Dito merupakan satu pengalaman sharing dari Tengkulak masukan dan juga usulan mungkin kita harus betul-betul mempunyai visi misi yang juga turun kepada masyarakat kecil. Katakanlah isilah kita mengisi langkah-langkah ini untuk mendidik orang-orang seawam karena orang awam ini kan apa seperan langsung detik referensi tidak dikaji dulu tidak di EPKR bimbing pun langsung kalamata langsung keluar sekali itu. Yang penting sesuai dengan pemahaman mereka. Kita harus betul-betul memperjuangkan NU kali itu. Lakat guna Gus Heron, Heron Kadisa. Kita harus turun ke bawah. Kita bukan hanya di atas kertas, bukan hanya di atas panggung, tapi harus kita ayomi masyarakat ke bawah. Walaupun 1, 2, 3, 4 kita harus beri pendalaman tentang Nahdiyah atau tentang KNU-an. Sebab NU kali itu paling bagus. Saya kena menapa? Saya kena orang saya lakukan hukum memperjuangkan NU degunah Syekh Hasyim Asy'ari kali itu min husnul khotimah. Salah satu orang saya bekal husnul khotimah. Melarmuka perjuangan Tengkulak Ajunan kali itu termasuk perjuangan saya itu akhir salam Mbah Hasyim Asy'ari kali itu. Mungkin sekali itu mantau dari Abdinah mungkin pada masukan si lain saya bisa lebih nyokopi dari Abdinah. Yang seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan karena itu tuntutan khususnya dari warga NU Kecamatan Karangtengah untuk bikin NU. Kak Dinto penyemon dari warga NU Kecamatan Karangtengah. Kak kui NU dalam hal Kak Dinto, insya Allah apabila di keyakinan LDNU bisa melaksanakan Kak Dinto. Sekiranya akeduan radio pemancar radio. Supaya menambah pertama banyak penapa dakwah dari NU Kak Dinto bisa mudah untuk didengar karena satu pemancar radio Kak Dinto kan cawajaan bisa ribuan pendengar. Kong langkong akati saya diberi misalnya pon jadwal imsakia. Kadisa jadwal imsakia PKNU keluar. Kemudian dari Departemen Agama, Kementerian Agama Kak Dinto keluar. Kak Dinto juga sekarang curi keluar. Juga setelakin kalau digital falak sidokin. 4 jadwal Kak Dinto misami namun bersekajak sini. Angkup sami. Le Kak Dinto 4 Kak Dinto bisa ketutupan. Kalau setong pemancar radio se masyarakat ampun kila beg nyaman pemancar Kak Dinto sehingga Kak Dinto sangat meresahkan ke masyarakat. Karena terus terang sebagian khususnya pengurus MUIK Kak Dinto kan akeduan tanggung jawab untuk bisa menjalankan program Biki kan Kak Dinto. Khususnya jadwal imsak ya Kak Dinto karena saya paling ikatako Kak Dinto masalah imsak Kak Dinto menambi
tak mulai sampai dekat sampai ke Tulung Al-Fajri kan bisa betal pasal dan sekadit to dia pun banyak orang kan itu. Maka dari pemancar banyak diikuti oleh masyarakat kan itu kacek kabutnya. Mana bimori bukan kan kacek juga sekitar 5 menit. Karena diikuti sebenarnya itu masyarakat kan itu ternyata pada provinsi Solo aja kan itu. Nyongo ITV ternyata ada kemudian kena beli TV. Kan itu kan norok matlak Surabaya, sedangkan Surabaya bencakan kan kaki kelima menit kan itu. Jadi ketika apa NU kan itu saya bisa ada guna pemancar TV untuk memudahkan dakwah kita dan juga di antara bisa melaksanakan jadwal dan permohonan dari warga NU saya kerang penangkan itu cek nuntut kan terus pengurus MUI untuk disampaikan kan pengurus cabang saya tentulah di keyakinan lembaga dakwah kan itu bisa melaksanakan atau persoalan. Saya bisa jawab kira-kira gampang panjang kalau yang kedua bola cari mata tikus tadi mendengarkan mohon nggak gaya menambil kebutuhan TV foto lama bergaya besar jangan gula mana kita ngelihat mungkin radio Salsabila di namanya nyoba tempat ketua PJN pengasuh mungkin pada Salsabila langsung masuk Salsabila potong gerakan mereka masukkan jadwal yang dari PJN mengarifkan Atim asain so Salsabila seperti Salsabila kan enak so masyarakat yang kenal cara menarik jompo nika sengkase jadwal sih dikocok tuh Salsabila tak mau repot nyetil radio di pada sih hampir akan sih jadi menabi untuk merubah ada langsung gara itu kok sekitar bilang emat tapi itu berulang kali pendidikan bilang si mosong bisa namun tak bisa saya penasihat mungkin ke sampang satu nih ini alternatif terakhir artinya mon agak radio TV ini kan satu sulit diterima untuk semua kalangan situ. Kendala kedua biaya lebih besar, prosesnya lama kan itu ya. Mulai potong gerakan mereka saya bilang TV langsung ngaku ini kan mari bon sekali melangkah 2-3 pulau terlampaui. Mantan PPK dan memberi. Pemerintah. Nanti kenapa sih bentuk penyeragaman? Tapi jadwal sih dari pemerintah, dari PJN bukan itu mengumpul dipakai. Ya kalau edaran kan akhirnya tuh bisa kayak baliknya. Jadi ada sebulan kan PJN nggak boleh ke PJN tak mampu ki tutup izin asli ke kan marah. Bagus. Ya. Bisa tidak tambah. Tutup izin tak sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali komentar setuju. Para kiai, para sepuh, saya tadi tidak bisa ditutup situ kan itu. Karena setuju kiai itu, gitu. Terkait kalau persoalan siapapun ya turaki kita. Eki antara pun, eki persoalan penampak lembaga dakwah Kabupaten Kadito kedua pemancar dan nikah itu menjadi sebuah PR kita bersama khususnya yang dari Kabupaten Sampang sengaja ketika nampak NU itu tetap eksis di mana-mana karena praktek itu kita tidak bahkan zaman gila sudah hampir mulai tidak dipercaya karena banyaknya persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Pramila dengan kadito para rabu setuju akan disampun di dalam gila tentunya perlu sentuhan yang manis kan kadito
perlu ada sebuah metodologi, perlu ada upaya-upaya yang sekiranya apa-apa yang disampaikan oleh ulama-ulama utama pun di Nahdien Kalito benar-benar bisa diterima oleh masyarakat. Secara teoritis tangki ampun banyak, artinya tak ingin menggurui para ajudan setuju. Secara konseptor banyak di dalam kitab-kitab bagaimana untuk menyampaikan sebuah dakwah itu secara manis sehingga bisa diterima oleh semua kalangan. Artinya sangat tidak layak untuk menyampaikan persoalan-persoalan itu. Hanya secara garis umum itu mode gue pun betul dah kita sebanyak persoalan itu pada petangki dan menjadi sebuah PR bagi kita semuanya. Artinya seorang dai atau berdai kita seada tiaki murabi kan itu saja menjadi sebuah persoalan kita bersama kita. Karena kalau secara umum kita pendidikan kan itu memang masuk kepada jalur apapun. Karena dari situ ulama kita at-tabligh syai' ila haddal ladzi aradahu murabbi kan sekali itu. Dan untuk mencapai persoalan-persoalan kan itu hakikatnya memang membutuhkan sebuah keteladanan kaum dari orang-orang yang menyampaikan itu sendiri. Dan kita menjadi sebuah persoalan-persoalan pramila dihalkan itu kita mungkin bisa dijadikan sebuah inspirator dan kebesaran para ajudan. Seorang kita yang lagi viral makin gak itu Rojak Syahrini lagi yang lagi ini kalau Rojak Syahrini dan mana sebenarnya insya Allah mau berbicara tentang Rojak Irampenan pusat lagi itu Rojak banyak Sampang banyak Makassar banyak saja banyak. Insya Allah pola senyamanan kalau Rojak Syahrini insya Allah banyak lagi. Lalu pertanyaan pun apa nak projek Syahrini itu kok sampai viral, bahkan tentang ketentuan mangkat mungkin. Kita mangkat para ustaz. Lalu pertanyaannya apa nak projek yang sedemikian sederhana dengan konsep bahan yang sama kok bisa menjadi daya tarik dari semua kalangan sampai ini. Dan ini kan menjadi sebuah pertanyaan dan tentu dari kalangan Nahdien bagi ini kan menjadi kalangan itu pernah saja. Siapa ni gigi cemli kaki bintang lagi buruk buka. Lihat memang orang Indonesia mungkin sudah saatnya untuk mempercantik diri kan sekarang. Kuyang gendang. Tidak umum. Kalau jangan dibagai. Tidak umum bahkan tutur katanya bisa diterima oleh semua kalangan. Kadang-kadang kita jalan udai, kadang-kadang konsep mas pandai sebagainya. Karena dia kotor lampun lain, saya nyakein kau. Lalu kata inspirator bagi tentunya seorang para penjenengan saja yang perlu dicari akar persoalannya sehingga menjadi sebuah nama tangki rujak yang sangat menarik kan sekarang. Padahal sama para ustaz. Berbicara teori itu ada konsep insya Allah panjenengan tentu contohnya itu gudangnya adalah persoalan-persoalan kan itu. Tapi yang bisa diterima oleh semua orang kan itu yang menjadi sebuah PR besar dari tulisan para ajudan saja. Ngerek gambaran-gambaran kita kaji bersama, kita koreksi bersama, kita pecahkan bersama sehingga saya kira kenapa gawainya dari NU kan itu memang bisa tepat sasaran akan sehingga persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan itu bisa terjawab dengan sebaik-baiknya. Tapi pakana kalau makom-makom sebelah kan itu insya Allah kalau yang lain-lain kan itu insya Allah sebenarnya bisa selama yang kelihatan kan persoalan-persoalan siapapun mencari celah yang terbaik. Konsepnya itu nikahnya dan nikah seperlu kita perjelas para ustaz. Namun kita para ustaz sekadir kayak gitu karena tentunya sangat tak layak berbicara pada tataran-tataran silain kayak gitu. Sekali itu misalnya mungkin dari yang lain bisa nyampurna kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri mungkin kepada kami oleh jabatan kami wakil ketua di PJNU. Pertama, kami dengan adanya Pak Panggian Kadito kami cukup apresiasi mungkin dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan adanya safari dan silaturahim ini. Mudah-mudahan dengan safari dan silaturahim pengurus cabang LD dan Kabupaten Sampang itu membawa angin segar bukan hanya kepada LD NU Kabupaten tapi kepada kami mungkin, karena ini mungkin yang pertama semenjak kami 3 periode ini, maaf mungkin kami 3 periode ini kami belum pernah ada silaturahim seperti ini. Dan ini kami harapkan nanti kami sangat apresiasikan penghargaan dari sebelumnya. Dan ini harapan kami ini bukan hanya yang pertama, ini diagendakan mungkin bukan hanya yang terakhir, terus berlanjut komunikasi ini bisa berjalan. Sehingga apa? Karena apa? Tegaknya suatu agama ini dimulai dari dakwah. Kalau dakwahnya jalan, insya Allah agama ini bukan. Juga demikian, NU ini akan tegak apabila dakwah kita ini berjalan dengan baik. Makanya sangat vital dan sangat urgent sekali ketika lembaga dakwah ini bisa berafiliasi dengan kecamatan yang di bawah, bisa ke ranting-ranting mungkin kita agendakan ke depan ini. Karena apa? Karena ini lembaga dakwah ini adalah sangat urgent untuk menentukan nasib suatu agama. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya mungkin dari planning point, mungkin dari pemaparan dari teman-teman pengurus cabang ada 3 poin mungkin yang kami catat di sini. Pertama tentang pengajian kitab, ya, pengajian kitab Fathul Mu'in dan Hikam. Harapan kami ini pengajian ini harus menakar ke bawah. Artinya kalau bisa nanti bisa dilaksanakan ke MWK, ke ranting-ranting. Karena apa? Kalau di perkotaan, mohon maaf mungkin Pak, di perkotaan ini mungkin sudah ya tingkat pendidikan dan nuansa mungkin yang jauh lebih penting itu di tingkat bawah. Sehingga harapan kami nanti bagaimana pengajian ini bisa dikondisikan ke tingkat kecamatan dengan konsep, dengan LTM ini kita bekerja sama dengan LTM lembaga takmir masjid bisa menghidupkan masjid ini, sehingga masjid yang ada mungkin tidak dihidupkan oleh orang lain. Ini yang pertama mungkin dari poin. Kemudian poin yang kedua kami catat di sini ada pelatihan dai milenial semadura. Harapan kami mungkin Pak, karena konsep ini mungkin ini adalah menggali potensi lokal mungkin. Kami harap ada presentase. Oke, Sampang mungkin sekitar 50% Sampang. Yang 50% ini mungkin dibagi 3, Makassar, Sumeneb dan Bangkalan. Sehingga apa yang dari pelatihan ini ada feedback mungkin ke belakangnya bahwa dai syukur-syukur nanti yang juara itu yang dari Sampang, sehingga ketika ada hal-hal yang dibutuhkan mungkin bisa cegah potensi porsi itu untuk pendaftar ini porsinya lebih besar, artinya 50% Sampang, 50% lagi ini untuk 3 kecamatan. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir ini poin yang terakhir yaitu database tentang dai. Ini sangat penting, Pak. Sangat penting. Karena apa? Apapun semuanya ini berawal dari data. Berawal dari data. Kami sendiri jemaah dan dai di Karangpena ini cukup lumayan banyak. Tetapi sampai detik ini mohon maaf kami belum mempunyai data yang valid, jamiahnya berapa, dai yang potensial itu berapa. Sehingga itu kadang-kadang kita bingung. Oke lah, mungkin di Sampang ini hampir 90% orang yang, tapi kadang-kadang mohon maaf miris sekali dai-nya itu kadang-kadang di luar konteks keilmuan. Nah ini yang kita harus antisipasi. Sehingga dari data itu kita ketahui bahwa database bukan hanya dai-nya, tapi jamiahnya juga harus data. Ini jamiah ini butuh dai ini sangat penting. Sehingga apa? Sehingga pengurus LDN ini bisa mengarahkan nantinya ke depan.
Kalau memang ada acara ini, pengajian ini, dai-nya di Sampang ini, daftarnya ini, silahkan pilih. Tinggal nah, ini bagian dari mengembangkan potensi-potensi yang ada. Banyak potensi-potensi di Sampang itu, dai-dai hebat. Cuman pengorbitannya itu kadang-kadang kita lengah. Kadang-kadang orang di luar kita yang mengorbitkan. Ini mungkin 3 poin itu, Pak. Terima kasih dari kami, dan kurang lebihnya mohon maaf mungkin dari kami. Secara pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saus para ulama al-kurama, para al-masyikhil fudala alladziina sami'na wa ata'na. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala ma ba'du. Nyampung dari Panapasiaturaki Maki Hanif sareng Maki Zainuddin atas permintaan moderator Kewah bahwa penyampaian dakwah yang menunjukkan otaba penyampaian dakwah secara mangkinan sewa sapaya tantona kulit sepakat kada berguna ke Zainuddin kadito pertama kunambah kadito sekader akati seampuan ide bagi para ahli ilmu atau para ulama setero kembang terima atau setero panapakah disah dakwah kadito bisa ide bagi saya kadito pertama kiai beri aku ruin panjenengan. Pertama harus ditanamkan diniat betul kadito lillahi ta'ala. Al ulama atau ilmu adabu maka lillah dema uttaswalah wa maka li ghairillah in qata'a uttaswalah. Artinya apa-apa itu menyampaikan dakwah kita perlu nama kita dalam hati betul harus diniatkan lillahi ta'ala. Saya nomor 2 tak usah tahu saja baca gak itu kalau tak ada apa gak itu. Saya nomor 2 gak itu idza arada ayadhkura uyuba ghairihi fadhkur uyuba nafsi. Di nomor 2 kali itu harus ia begitu menyampaikan dakwah kali itu harus jangan melihat kejelekan orang lain, lihatlah kejelekan diri sendiri. Kali itu saya nomor 2. Saya nomor 3 kali itu katipan apa cara kita berdakwah sekira abe kali itu etarema dakwah kita tona dan gula kadito pada pakadisa harus mencari cara segempang atau se alos sekira berkat itu etarema. Contoh betul kau dah itu betul kulit TV kadito betul kulit TV mana itu aberjemaah kadito cek sangat bilis atau betul bahkan di dalam hati mereka mapakah baca manapi beda orang apa makmum kak dinto beda macam amin Fatihah kita tutup ben tak bisa abad kalau ben amin iman. Situ contoh itu berdakwah ini aku ngajak ke orang tadi itu kak dinto itu menyikapi kak dinto dan gula jangan macam itu baca kak dinto salah sare apa aja langsung gigir. Namun alhamdulillah bisa tahan ide kebelisan betul. Padahal macam amin kan itu harus ide kaidah fikih idza faradal imam fa amin
Kali itu anjuran fikih. Telah katotok mata baca Fatihah. Fatihah imam maksud maca amin abang imam. Kali itu idulum baca idul baca waktu kali itu cuma penulis Quran amin kita mati Fatihah kali itu lebih makmum maca amin keadaan. Padahal sarapan kali ampun idul pengajian, kota idul pengajian fikih kadito iyan juraki bahwa bila maca amin iyan juraki abun amin imam male oleh kecer tersendiri idul amin. Namun kita idul berdakwah kadito menahan sekira dakwah kita atau penyampaian kita itu masalah makmum atau orang lain bisa menahan. Artinya pun cari kesempatan sekira penyampaian kita itu sampai kita kulis biasa macam amin kadinto ikundeni diceritain akhirnya pas di satu waktu pas abjeng asara pas amin kadinto cocok kalau ben amin imam baru kita menyampaikan saya kira bahwa dianjurkan mau amin asar imam kadinto situ contoh mana dakwah kita untuk penyampaian kita sekira terima otak cara kita itu menyampaikan sekira masai ke orang tak merasaan ke orang untuk bisa diterima kalau saya orang lain kan itu satu contoh itu dalam penyampaian dakwah sekira penyampaian kan itu diterima masalah orang lain bentak sakit ke orang lain bentak tersinggung ke orang lain kan itu cara kan itu mungkin sekali itu tambahan kan itu muka-muka ada manfaat moderator kan itu waktu ada Kalau mau dipikir itu, sekali itu pada acara silaturahmi semoga silaturahmi kali itu bisa mempererat hubungan antara lembaga dakwah dengan lembaga dakwah yang ada di MBC Kecamatan Kerambenang. Insya Allah ini terus berlanjut karena program itu selalu sinergi. Bila Adholi itu sudah menyampaikan hikam itu di kecamatan. Insya Allah nih kan termasuk programnya di kota. Selanjutnya dengan kecamatan. Moga-moga program LDNU bersinergi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di MBC Kecamatan Pengaringan. Untuk doa kami pasrahkan kepada Dewan Suriah Kecamatan Kerambenang kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarruqan ma'suma. La taj'alna fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahrudan wa la mahruma. Allahumma 'afina wa'fu 'anna 'ala ta'atika wa syukrika a'inna 'ala al-islam wal iman tawaffana wa anta rabbana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa sunna wal muslimin wa fina wa iyyahum syarra masaa'ib dunya wad din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran